Nabi Idris, kisah Nabi Idris disebutkan, akan tapi ada sebagian Nabi itu ada kisahnya disebut panjang dan panjang-panjang seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu kisahnya terpanjang di dalam Al-Quran, diulang-ulang. Di Al-Baqarah ada, di surat Anbiya ada, di nanti surat apa, diulang-ulang kisah Nabi Musa. Ada yang hanya disebut beberapa kali saja dan tidak disebutkan kisahnya, kayak Nabi Idris tidak disebutkan kisahnya secara panjang lebar. Hanya di sana disebutkan tentang Nabi Idris itu siapa? Beliau adalah orang yang disebutkan pertama kali yang menjahit. Kemudian menjahit. Jadi menemukan pintalan-pintalan bulu domba sehingga dibentuk menjadi kain lalu dijahit. Membuat baju dengan cara membentuk kain yang bisa dijahit. Sementara sebelumnya hanya kulit yang dilembutkan kemudian digunakan untuk menutup aurat. Tapi kalau Nabi Idris sudah mulai membuat kain-kain yang benang-benang atau dari bulu-bulu domba dirajut sehingga membentuk kain kemudian dijahit. Itulah kisah Nabi Idris alaihissalam. Singkat di sini. Wadul Kifli ala Nabu Dzul Kifli. Dzul Kifli adalah seorang nabi. Dzul Kifli orang itu biasa dalam Al-Quran itu adalah penyebutan dalam bahasa Arab. Dzul Kifli orang seperti Dzun-Nun, nanti ada Nabi Yunus yang mempunyai yang memiliki ikan. Ini Dzul Kifli adalah penguasa kifil. Ada satu wilayah, satu kota, Dzul Kifli. Ini juga Nabi, tidak banyak disebutkan kisahnya. Ya jelas kullun minas sabirina. Mereka adalah orang yang diberi oleh Allah kesabaran. Orang-orang yang diberi Allah ketabahan dengan ujian-ujian yang sangat berat, lolos mereka berhasil. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan telah aku golongkan, Allah telah menggolongkan Nabi Ismail, Idris, Dzul Kifli adalah ke dalam rahmat Allah, dalam wahyu Allah. Mereka mendapatkan wahyu, jadi mereka para nabi. Inilah yang selama ini kita belajari, ada 25 nabi yang harus kita yakini dengan meyakini nama-namanya karena ada di dalam Al-Quran. Biarpun nabi jumlahnya sangat banyak, tapi semua yang disebutkan di dalam Al-Quran kita wajib mengimaninya. Yang tidak mengimaninya keluar dari iman. Mengingkari Nabi Ismail kafir. Mengingkari Nabi Idris kafir, mengingkari Nabi Dzul Kifli kafir. Karena disebutkan ini adalah mendapatkan wahyu. Innahu minas sholihin, dan mereka tentu karena Nabi adalah orang-orang soleh, orang-orang baik dalam dirinya. Baik dalam dirinya yang layak untuk memperbaiki orang yang ada di kiri kanannya. Gelar soleh adalah baik dalam diri. Untuk melakukan satu islah, maka nanti menjadi muslihin dan solehin. Soleh dalam dirinya. Karena dia akan jadi suri toladan, maka solehin akan menjadi suri toladan untuk umat, dicontoh oleh umat, membawa kebenaran, maka dia soleh. Baru setelah terjun nanti akan menjadi muslihin, orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, membuat kebaikan untuk orang lain, merubah orang lain menjadi lebih baik. Wadhannun, dan ada Nabi Dhannun. Dhannun ini namanya Nabi Yunus dalam riwayat lain. Disebutkan Dhannun, idzhaba mughadiban. Kisah Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah ke satu perkampungan. Setelah berdakwah dalam tempo yang cukup lama, belum ada sambutan dari kaumnya. Bahkan kemudian di saat Nabi Yunus mengingatkan, kamu jangan terus membangkang begitu, nanti akan ada hukuman dari Allah loh. Rupanya kaum yang memang sudah membangkang itu malah mengatakan, mana ada hukuman dari Allah. Sampai sekarang juga nggak ada hukuman dari Allah. Maka di saat seperti itulah Nabi Yunus yang sudah didustakan oleh kaumnya, setelah itu mengancam akan ada hukuman dari Allah, ternyata hukuman tidak kunjung tiba. Dia dibikin marah, maka mughadiban ini bukan ghadiba, bukan ghadbana, bukan beliau marah sendiri, tapi memang saling dari umatnya bikin kesal, jadi mughadiban. Akhirnya keluar dari kampungnya dalam keadaan marah karena umatnya tidak mau mendengar. Keluarlah Nabi Yunus.
pergi ke tempat yang lain. Mughadiban. Fadhanna allan naqdir alaihi. Ini yang salah paham mungkin bisa memaknai kok bisa seorang nabi kok nggak punya keyakinan kalau Allah Maha Kuasa. Bukan itu maksudnya. Ini kan fadhanna allan naqdir alaihi. Yunus menduga kalau Allah tidak mampu dalam segala-galanya. Bukan begitu. Fadhanna allan naqdir alaihi. Fadhanna allan naqdir allan naqdir, makna qadar di sini bukan dengan kuasanya. Naqdir di sini adalah makna menyempitkan. Yuqdar fi rizkih, disempitkan. Maksudnya apa? Nabi Yunus itu di saat pergi meninggalkan kaumnya itu percaya diri bahasanya nggak mungkin Allah akan mempersulit dirinya. Akan diberi jalan nanti di kota, di negeri seberang sana. Makanya sudahlah, kalau di sini nggak mau, ya sudah aku akan pergi. Ya. Nabi Yunus tidak menduga kalau Allah akan menelantarkan Nabi Yunus. Pergilah Nabi Yunus. Nabi Yunus pergi naik kapal ceritanya. Rupanya ada permasalahan dengan kapal yang dinaikinya dan tradisinya masyarakat di sana kalau sudah ada kapal begini ini harus jadi tumbal. Jadi tumbal itu ada kisah zaman dulu. Dari dulu ada istilah tumbal. Yang jelas bukan dari syariat Islam itu. Syariat yang salah. Ya, tumbal dari manusia dan sebagainya. Dan caranya menjadikan tumbal adalah salah satu diundi. Diundi siapa yang ada di situ yang kena undiannya nanti dilempar ke laut. Diundi, keluar Nabi Yunus. Orang tahu ini tokoh. Diundi lagi keluar Nabi Yunus. Diundi lagi Nabi Yunus. Ya sudah, karena keluar Nabi Yunus, lemparlah ke laut. Ditangkap oleh Nun, oleh ikan Hud. Ikan besar Nun. Sehingga namanya Nun, orang yang ditangkap sama ikan, dimakan ikan. Itulah Nabi Yunus. Berada di dalam ikan, perut ikan. Fanada fi dhulumat, mengadu kepada Allah. Fi dhulumat, bukan fi dhulmati, bukan di dalam kegelapan malam, bukan di dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan lautan, gelapnya perut ikan dan gelapnya malam. Memohon kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Anta, kecuali Engkau, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni, sungguhnya aku kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku adalah golongan orang-orang zalim, meninggalkan kaum zalim. Ini termasuk zikir yang dipilih dalam Wirdul Fatih. Dalam irama berdakwah, jangan sampai kita di saat berjuang gara-gara jamaahnya bikin kesel lalu kita tinggal pergi dimakan ikan nanti. Gak boleh. Maka baca aja istighfar, nggak usah pakai perut ikannya. Semoga menjadi dakwah mudah. Karena setelah itu pun Nabi Yunus dijawab oleh Allah, diangkat. Ikan naik ke darat, dimuntahkanlah Nabi Yunus dalam keadaan selamat. Kembali ke kampung. Rupanya siksa memang tidak Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Yunus. Sebetulnya diam-diam di hati umat Nabi Yunus itu ingin tobat. Di saat Nabi Yunus kembali, sudah kembali kepada Allah semuanya. Jadi sudah tobat. Sehingga bisa dihubungkan ya berkat doanya dhulumat, gelapnya umat akan dibuka. Sehingga dalam Wirdul Fatih itu dihadirkan panjatan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Harapannya adalah ya supaya kita ini tidak golongan orang yang di saat berdakwah nasihati keluarga aja nggak bisa langsung putus asa. Nasihati orang di kampung yang nggak bisa langsung putus asa. Ngadu kepada Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan semoga dengan berdoa itu harapannya adalah yang semula tadi katanya kok membangkang menjadi sadar seperti kisah kaum Nabi Yunus. Inni kuntu minadh dhalimin.
Dan hendaknya semua dari kita merasa berbuat zalim, melakukan kesalahan kepada Allah, zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada umat. Nabi Yunus merasa zalim kepada umat. Kenapa begitu kok langsung ditinggalkan? Zalim, ngadu kepada Allah dan dikembalikan oleh Allah. Nabi Yunus kepada kaumnya dalam keadaan Nabi Yunus selamat dan kaumnya pun adalah kaum yang tobat. Disinilah baru terungkap kenapa Allah belum izin menurunkan ukubah, belum menurunkan azab saat itu, karena Allah akan menjadikan mereka orang-orang ahli tobat. Wastajabna lahu, dan kami kabul. Dikabullah permohonan Nabi Yunus. Wa najjaynahu minal gham, dan Nabi Yunus pun diselamatkan Allah dari kegelisahan yang sangat, kegundahan yang sangat. Bagaimana tidak jika kita berada di hutan belantara, kemudian di hutan belantara rasa takut kita ya mungkin takut. Kalaupun lapar masih ada pohon atau buah yang bergelantungan di pohon. Tapi di dalam perut ikan ini bagaimana kisahnya? Nah, mau cari buah di mana? Dalam kesedihan, gundah gulana, kesusahan, Allah bebaskan Nabi Yunus dari itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah cara Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka wahai para perindu ridha Allah, dalam kita berjuang, memperjuangkan keluarga, membawa mereka kepada kemuliaan, ingat bahwa Allah yang akan berikan petunjuk kepada mereka. Banyaklah mengadu kepada Allah dan jangan mudah lari di saat kita menemukan tantangan di keluarga, tantangan di umat. Jangan mudah lari. Mintalah terus kepada Allah dan berusahalah semaksimal mungkin. Dan sungguh Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih. Inilah kisah tentang Nabi Yunus dan Nun, Nabi Yunus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengajak orang dalam kebaikan, menjauhkan kita dari berbuat zalim kepada diri sendiri dan kepada umat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari malapetaka, penyakit-penyakit, diganti dengan kesehatan lahir, batin, hati dan perilaku, panjang umur dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.